sarapan dulu sebelum berangkat ke Surabaya ITS. STMJ. Ramai sih. Ada sikap yang kurang pantas dari salah seorang dari kalian. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, tolong kita bertamu ke tempat orang, jaga sikap. Yang kalian bawa bukan cuma nama kalian sendiri, tapi kalian pakai seragam. Nama sekolah pun kalian bawa. Jauh-jauh ke Erlangga cuma buat bikin masalah, itu nggak pantas banget. Tolong kedewasaan kalian. Sudah tiba di Universitas Erlangga, Fakultas Vokasi. Dua bis sudah datang. Fakultas Vokasinya sudah siap nih. Masih mengisi daftar hadir. Tadi ada tiga naik Gojek, ya kan lancar, kita duluan aja. Memiliki semangat besar untuk praktik perjalanan. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tiara selaku Duta Persahabatan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga tahun
2024 yang akan bertugas menjadi Master of Ceremony atau MC pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yang disambutkan yang akan disampaikan oleh Bapak Novianto Edi selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kepada Bapak Novianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Sekaligus Ibu dan Bapak Guru yang selalu menemani adik-adik para siswa kelas 11. Masih kelas 11. Kalau kamu bilangnya masih kelas 11, karena masih ada satu periode lagi yang harus adik-adik selesaikan di masa SMA sebelum nanti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selamat datang kepada seluruh keluarga besar SMA N5 Tamrin Selatan Bekasi. Tentunya jauh ya, dari Jakarta, dan Ibu tadi sudah menyampaikan ada di Jawa Timur sejak Selasa, sudah ke Malang, ke Brawijaya, ke UMM, ITS, dan hari ini ada di Surabaya, ke ITS dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Sebelum melihat kampusnya, tentu kalau adik-adik mau kuliah itu yang dilihat suasana kotanya. Tentunya kalau di Malang lebih dingin, mungkin lebih sejuk gitu. Karena saya sendiri asli Malang. Saya masih tinggal di Malang dan setiap hari dari Malang ke Surabaya BP. Ini saya sampaikan buat apa? Buat mama ibu, adik-adik ini kalau sekolah kuliah nanti punya semangat berani keluar kota. Karena kalau sudah berani melangkah, berani keluar kota, itu kan di hadis juga ada, bila engkau ingin sukses maka hijrahlah. Karena apa? Kalau masih di Jakarta aja masih dengan orang tua, saya semangat belajarnya kurang. Tapi begitu berani melangkah keluar kota sampai ke Jawa Timur, berarti fighting spirit untuk menempuh pendidikan itu sudah lebih kuat. Dan itu salah satu modal nanti adik-adik kalau mau kuliah. Karena nanti kalau mau tahu banyak tentang Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan juga tips triknya kuliah di sini juga sudah ada bersama kami. Di sana ada Pak Fadila, beliau saat ini menjadi kepala bagian tata usaha di Fakultas Vokasi yang kebetulan sebelum ini beliau ada di Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Jadi bagaimana pendidikan di Universitas Airlangga beliau masih paham. Kemudian didampingi juga, terima kasih Pak Fadila, ada Bu Eka yang ada di ini. Beliau itu ibunya mahasiswa di Fakultas Vokasi karena dia adalah Kasubag Kemahasiswaan. Jadi yang mendampingi semua mahasiswa di sini. Untuk Ibu dan Bapak Guru ketahui, satu angkatan kami di Fakultas Vokasi itu terdiri dari 2000-an mahasiswa. Karena Fakultas Vokasi ada 3 departemen dan 19 program studi. Nanti program studinya akan disampaikan semua. Jadi dalam pembukaan ini, mohon maaf, para pimpinan Fakultas Vokasi memang sudah ada kegiatan. Waktu dekan 1 ada di Bandung, waktu dekan 2 ada praktikan, ada kegiatan di Rektorat. Karena memang November ini adalah bulannya ulang tahun UNER, yang nanti tepat tanggal 10 hari Minggu ada acara, karena tanggal 10 adalah hari istilahnya Universitas Airlangga. Mempersingkat waktu karena memang hari Jumat, semoga tetap menjadi Jumat berkahan bagi kita semua, terkhusus adik-adik SMA agar tahu lebih banyak, bisa studi banding, studi komparasi Brawijaya, UMM, ITS, jadi Universitas Airlangga. ITS lebih banyak tekniknya. Kalau di Brawijaya, karena kita kan satu rumpun, jadi di Brawijaya bisnis, kemudian di UMM, dan kalau di vokasi ini kita punya 3-tiganya, ada teknik, ada bisnis, dan ada satu yang sangat berbeda adalah Departemen Kesehatan. Dengan salah satu program studinya radiologi pencitraan, 100% lulusannya langsung bekerja. Jadi 90 siswa, satu angkatan 90 mahasiswa, begitu lulus 90-nya 89 bekerja, yang satu orang menjadi ibu rumah tangga. Jadi tidak bisa kita hitung. Jadi salah satu di Departemen Kesehatan yang memang menjadi incaran dan memang keketatannya tinggi ada di radiologi pencitraan. Sebagai informasi tambahan,
sayangnya lewat tol ya. Kalau nggak lewat tol, lewat Gresik. Kota Gresik itu di sana ada kampus fakultas vokasi juga. Jadi ada program diploma keperawatan ada di sana dan ada di kota Pamekasan. Itu dari kami, semoga betul-betul dari fakultas vokasi nanti khusus adik-adik akan mendapat banyak masukan terkait fakultas vokasi Universitas Airlangga. Dan sekali lagi kami terima kasih sekali kepada para bapak dan ibu yang setia mengenal lelah untuk selalu mendampingi putra putrinya, siswa siswinya demi menyongsong pendidikan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan kami sebagai tuan rumah di Fakultas Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anto dan Bapak Ibu dari Fakultas Vokasi. Jika di Bekasi biasanya kami ketika mulai sambutan ada pantun ya Pak. Oh, ya kan. Jadi dari saya aja Pak pantunnya. Pagi-pagi sarapan nasi. Lauknya ikan mujair. Jauh-jauh kami datang dari Bekasi untuk menjalin silaturahmi dengan Unair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini seperti yang Pak Anto katakan menjadi Jumat berkah untuk kita semua, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengunjungi Unair terutama di Fakultas Vokasi. Bapak Anto beserta rekan-rekan, sebagai informasi kali ini kami membawa siswa-siswi kami sampai 5 bis Pak. Tujuan kami adalah untuk memberikan wawasan kepada mereka bahwa kuliah itu bukan hanya fakultas-fakultas yang memberikan titel mentereng, tapi di zaman sekarang ini, seperti tayangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, yang lebih utama adalah bagaimana anak-anak didik kami nantinya bisa siap kerja. Untuk itu, kami nggak sabar Pak untuk menerima pemaparan bagaimana dan tips apa yang harus kami siapkan agar bisa diterima lebih banyak lagi, terutama di Fakultas Vokasi yang insya Allah lulusannya siap kerja. Syukur-syukur bisa membuka lapangan pekerjaan. Sebagai informasi juga Pak, ada salah satu alumni kami yang juga kuliah di tempat ini, namanya Gabriela Bintang. Beliau ada di Fakultas Hukum, tapi jalur IUP Pak. Dan kami Dewan Guru berharap akan lebih banyak lagi nantinya yang berkuliah di sini. Karena seperti yang Bapak katakan tadi, ketika ingin sukses harus berani untuk hijrah atau berani keluar dari zona nyaman. Untuk itu tidak berlama-lama, sayangnya saya tidak menyiapkan pantun penutup, jadi langsung saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah kita tetap diberi kesehatan, kesempatan dan bisa hadir di Fakultas Vokasi SMA 5 Tambun Bekasi. Mudah-mudahan dengan kehadiran dari Bapak Ibu Guru dan juga murid-muridnya bisa ada suatu keberkahan dan mudah-mudahan siswa-siswinya ini bisa diterima di UNER. Amin. Siang, Bapak Fadilat, teman-teman semua, para Bapak Guru, jadi guru.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Deni Putrinian dari kelas 11 Semangi Mataram Selatan. Saya mohon izin bertanya Bapak. Jadi kalau kita lihat belakangan ini bahwa banyak lulusan dari program studi lain yang bukan dari perbankan atau dari vokasi itu masuk ke dalam bekerja sebagai staf di bank-bank di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, karena di vokasi itu ada perbankan, apa yang membuat mahasiswa lulusan perbankan vokasi itu berbeda dengan mahasiswa lulusan program studi lain yang kebetulan diterima di bank-bank tersebut? Terima kasih Bapak. Saya ada kawan dari kelas 11D dan saya izin bertanya Pak ya. Untuk pada jurusan bisnis tadi ya, ada dua hal yang saya tarik, yaitu untuk bisnis, akuntansi dan juga perpajakan. Nah, yang ingin saya bahas adalah apakah ada peluang bagi kita yang memang sudah lulus dari jurusan tersebut untuk memasuki mungkin pekerjaan yang tidak terlalu fokus pada jurusan tersebut. Jadi kayak mungkin ya, kita kan sudah lulus kan dari pekerjaan tersebut ya Pak ya. Nah, apakah ada peluang kita bekerja juga selain fokus pekerjaan yang terlalu fokus pada bidang tersebut? Karena tidak untuk kemungkinan jika terdapat faktor internal atau eksternal, di mana pekerjaan yang fokus dengan bidang kita itu tidak bisa kita sampaikan seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad dari kelas 11D. Saya izin bertanya, sebelumnya saya memiliki minat untuk masuk ke jurusan teknik informatika. Tapi saya bingung jenjang apa yang harus saya pilih. Untuk di Fakultas Vokasi ini ada teknik informatika itu dalam jenjang D4. Namun yang saya baca di internet, lulusan D4 teknik informatika itu biasanya dapat langsung bekerja, tapi bidangnya itu tidak luas. Contohnya seperti hanya programmer atau pengembangan web. Kemudian yang saya baca lagi di internet, lulusan S1 teknik informatika itu biasanya memiliki peluang dalam bidang yang lebih luas lagi. Contohnya seperti data analis atau cyber security. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah, saya sebenarnya memiliki minat untuk masuk dalam bekerja atau berkarir di bidang informatika itu dalam bidang cyber security. Nah, pertanyaan saya, apa jenjang yang harus saya pilih? Apakah saya mengambil D4 yang ada dalam Fakultas Vokasi ini atau saya memilih jenjang S1? Terima kasih. Ya, mungkin dari kami mohon maaf jika penyambutan kami ada yang tidak enak dan tidak sopan, mungkin kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panasnya kita belum bertahu jauh sebenarnya, tapi mudah-mudahan tetap sehat seperti itu. Dan kami dari tim admisi ada saya Pak Iksan, ada Kak Dirit dan Kak Binda. Ini semuanya bagian promosi di ITS. Jadi adik-adik nanti jangan khawatir, ditanyakan aja apa yang mau ditanyakan ya. Mungkin sudah menyiapkan pertanyaan, baik beasiswa, baik jurusan, baik cara masuk, kami siap untuk memberikan yang terbaik buat jenengan semua. Tanpa berlama-lama ya. Krista. Teman-teman dari Krista, gimana perjalanannya ke Surabaya? Menyenangkan, panas, ya. Seperti lah, salah-salahnya kondisi iklimnya kota Surabaya itu memang seperti itu. Jadi sebetulnya panasnya Surabaya itu sebenarnya itu panasnya itu panas teriknya saja. Kalau teman-teman saya kayak di bawah itu sebenarnya itu iklimnya itu enggak masih sejuk. Jadi kayak cuma teriknya aja yang panas. Nah, teman-teman tadi sudah diperkenalkan bahwa kami dari Direktorat Pendidikan, dari bagian penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti mau masuk ke ITS, nanti akan bertemu dengan kami, ya, itu dari Bapak Iksan, saya sama Mbak Bina dari beberapa tim yang lain. Kami punya media sosial, teman-teman, medsos, medsos ya, benar ya. Mungkin teman-teman kalau suka platform yang mana, bisa Instagram, X atau juga TikTok, bisa di follow gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang masih kelas 11, karena apa? Biasanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Iksan dan segenap akademika, yang kami
Negeri 5 Tambun Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas dan pendamping, dan yang saya cintai putra-putri pejuang PTN di tahun 2026. Itu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Billah dan Robi, karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sampai bisa PTN yang insya Allah ini adalah tujuan kita bersama, baik tujuan sekolah maupun tujuan putra-putri SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus ITS yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk kegiatan kunjungan kampus. Yang kedua, kami ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal dari pihak kami yang mungkin sangat mengganggu salah satu aktivitas akademik di ITS. Dan saya juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin putra-putri kami melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam ruangan ini. Baik Bapak Ibu dari kampus, kegiatan kami atau agenda kami ini adalah yang pertama, saya berharap bahwa putra-putri kami termotivasi ya untuk terkaitnya dengan perguruan tinggi yang memang punya grade yang lebih bagus ya, karena ITS ini saya tahu bahwa ITS ini adalah punya grade yang memang 5 besar, dan dikatakan bahwa ini adalah ITS, ini adalah kampus yang juga punya grade bagus di Asia. Jadi harapan saya adalah kalian termotivasi untuk bisa lebih baik. Teman-teman yang mau istirahat silakan. Istirahat dulu di KM 726. Di sini sholat. Istirahat lagi di rest area 360.
Istirahat kembali di kilometer 260. Di sini sih lebih pengen kesininya nih. Bangunan bekas pabrik gula. Aduh. Masya Allah. Mereka nggak tahu sini ada toilet juga. Ada coba sebaliknya, toilet dulu aja sih. Wow. Ya, ngopi lagi. Ih, cakep. Cakep, cakep. Oh, bisa lah. Cukup. Alhamdulillah sudah sampai di sekolah lagi. Dari koper. Masih beberapa masih menghubungi orang tua mungkin ya. Makasih ya. Sama-sama. Makasih udah nemenin perjalanan. Moga lancar ya ke Bandung terus ke Bangkai Banjar ya. Pulang ke Bandung ya? Iya, ke Bandung terus ke Banjar kan katanya? Ke Banjar ya. Sip dah, moga lancar. Kang, nuhun ya, buat perjalanannya. Moga lancar ya sampai Bandung lagi. Sip atuh. Bang Fadlu, makasih ya buat TL-nya nih sampai ke sana. Mana si Kang Aziz? Udah di sana. Oh ya udah tuh. Hatur nuhun pisan. terus ya. Iya, siap.